Bapak Ustadz Muhammad Isar, yang kami hormati pengurus dan takmir Masjid Nurul Sa'adah, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara jihad pagi dan kalimatul safar yang diperakasai oleh Pak Haji Subur. Matur nuwun. Salawat dan salam marilah kita sanjungan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang sampai yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami sebagai sahibul bait sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Semoga niat baik Bapak Ibu sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, termudah segala urusannya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami mohon maaf yang sebesar, kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian, mohon doanya, mohon restunya kepada Bapak Ibu. Insya Allah kami akan berangkat haji di tanggal 15 ini, tanggal 15 pagi dini hari. Mudah-mudahan diberi kemudahan, diberi kesehatan, dan diberi kelancaran sehingga kami dapat mengerjakan yang wajib maupun yang sunnah, dan kami bisa berangkat dengan selamat dan kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kami bisa berkumpul kembali dengan para jamaah sekalian. Dengan doa panjenengan sedaya, kita tidak tahu doa siapa yang bisa terkabul, sehingga kita sangat berharap atas doa panjenengan sedaya. Kalaupun di dalam pergaulan ini sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dan khilaf. Mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya sudah disampaikan sama Bapak Marifatnya, jadi saya tinggal menambahkan saja, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak ya. Masalahnya waktunya juga udah mepet sekali. Jadi intinya kayak gini, saya hanya akan berpamitan saja, sekalian nimbrung ya. Nimbrung masalahnya setiap minggu kan pagi kan ada jihad pagi, makanya saya itu sekalian saja lah Pak Subur, jadi pada kesuwen gitu kan, sekalian aja nimbrung gitu, terus mempersingkat waktu juga. Intinya saya dan istri saya insya Allah akan melaksanakan ibadah haji yang insya Allah akan berangkat pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 gitu. Waktunya waktu pertama itu dijadwalkan jam 11 siang ya. Kemudian kemarin ada perubahan, yaitu jam 8 malam akhirnya. Ya, jam 8 malam pemberangkatan dari GOR, jam 9 malam berarti dari GOR ya. Insya Allah saya dan istri saya, dan juga kebetulan saya itu mempunyai tetangga menjadi petugas, jadi alhamdulillah saya itu mudah-mudahan di sana nanti kalau kesasar ya enggak kesasar ya, cuma kadang-kadang kalau lupa jalan
kembalinya itu saya bisa menghubungi Pak Marifat karena saya udah tahu nomor HP-nya ya. Gampang lah ya Pak Marifat, moga ya nggih. Diingat-ingat saja wajah saya nanti di sana nggih. Intinya itu saya dan istri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dalam kami dalam lingkungan ini sering bersama, kemudian ada kata-kata dan sikap yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah dimaafkan nggih bapak-bapak, ibu-ibu nggih. Soalnya niki teranu napa nyangkut keselamatan kula kemangke ten mriku nggih. Teng Baitullah nggih. Jadi nggih. Nggih Pak Ustaz nggih. Tapi kula nggih nyuwun sewu Pak Ustaz Ishar nggih. Kula nembe kepanggih niki terus wau kula mboten ngertos. Padahal kula sederenge pernah kepanggih teng UMP nggih Pak waktu pelepasan nggih. Mung kula mboten wantun merek iki lah. Wong cilik ngene merek-merek wong gedhe ya ora patut ya. Burung waktune. Lah sedikit waktune nggih Pak Ustaz nggih. Pak Ustaz nggih. Juga kami berdua dengan istri mohon maaf. Tadi saya sudah minta maaf, kemudian saya akan berpamitan. Kemudian semoga saya dalam menunaikan ibadah hajinya nanti diberikan kelancaran, keselamatan dan kesehatan, serta dapat menunaikan sunnah dan rukun-rukunnya dengan baik, dan kembali lagi ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan selamat, tidak kurang suatu apapun, mendapat predikat insya Allah haji mabrur. Nah, ya, itu yang saya minta doa dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian semuanya. Itu yang sangat saya harapkan sekali ya. Jadi mudah-mudahan amal dan ibadah baik bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasanya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Soalnya nanti juga akan dijelaskan secara gamblang oleh Pak Ustadz Ishar ya. Jadi saya nggak perlu menambahkan lagi karena saya nggak punya kata-kata yang lebih baik gitu ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadep ke sana. Mohon diterima di tali asih dari jamaah ini. Mohon diterima tali asih dari jamaah ini. Bawa foto bersama Pak Subur, Pak Marifat dan Pak Ketua. Oke. Terima kasih, mohon bisa kembali ke tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal baita masabatan linnasi wa amna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham
innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda hudan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian Ahad pagi spesial Walimatus Safar lil Hajj untuk saudara kita Bapak Slamet Pariyadi beserta Ibu dan Bapak Ma'rifat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita harus pertama bersyukur pada pagi hari ini dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang mulia, majelis salat subuh berjamaah, kemudian juga diteruskan dengan wirid dzikir dan diteruskan dengan kajian. Masya Allah, spesial untuk menghantarkan jamaah dari Masjid Nurus Sa'adah yang tahun ini mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Mudah-mudahan pertemuan kita barokah, pertemuan kita mendapatkan catatan amal kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, manusia terbaik sepanjang zaman, dan yang telah memberikan tuntunan tentang berbagai ibadah dengan sejelas-jelasnya, termasuk di dalamnya adalah tentang manasik haji. Dan semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, kemudian mendapatkan syafaatnya di yaumul ulghah, yaitu pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, intinya tadi ada dua dari sahibul bait, dari saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji. Yang pertama adalah mohon maaf jika selama ini terdapat khilaf salah. Fa insyaallah Bapak Ibu semua memaafkan nih Bapak Ibu. Alhamdulillah, enteng Pak. Demikian pula ketika diantara kita jamaah juga ada kesalahan pada Bapak Slamet Pariyadi, Bapak Ma'rifat dan Ibu Pariyadi maksudnya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu calon haji juga mohon memberikan ampunan maaf kepada kita semua. Kemudian yang kedua, beliau bertiga mohon doa kepada kita semua agar di dalam pelaksanaan nanti bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, mari kita doakan bersama. Kami ikuti nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Zawwadakumullahu taqwa wa ghafara dzanbakum wa yassara lakumul khaira haitsuma kuntum. Zawwadakumullahu taqwa wa ghafara dzanbakum wa yassara lakumul khaira haitsuma kuntum. Zawwadakumullahu taqwa wa ghafara dzanbakum wa yassara lakumul khaira haitsuma kuntum. Jadi serampung. Jaluke loro tok iki. Nah, kita mendoakan mereka untuk disangoni, dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala selama melaksanakan ibadah haji dengan bekal yang paling baik, yaitu takwa.
Allah memberikan perintah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Untuk orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji dilarang melakukan rafas, fusuk dan jidal. Kemudian Allah memerintahkan wa tazawwadu dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadit taqwa. Maka sesungguhnya bekal yang paling baik adalah bekal takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepada kami, kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal. Insya Allah mereka bertiga akan berangkat pada tanggal 15, jadi hari Rabu. Rabu nggih Pak nggih. Cuman mungkin berbeda kloter, karena dari Banyumas ada 4 kali pemberangkatan. Kloter 17 yang bergabung dengan kabupaten lain, kemudian kloter 18 penuh, kloter 19 penuh, dan kloter 20 juga penuh. Alhamdulillah setiap tahun dari Kabupaten Banyumas lebih dari 3 kloter, termasuk yang paling banyak di antara kabupaten yang ada di Karesidenan Banyumas. Mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik. Insya Allah sudah belajar tentang manasik, mengikuti kegiatan bimbingan di KPIHU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Ora bain-bain setahun, bahkan ada yang mungkin ganuwis melu bimbingan ternyata belum mendapatkan porsi keberangkatan tahun itu, kemudian nambah lagi 1 tahun lagi. Mudah-mudahan bekal yang selama diikuti di KPIHU, kemudian juga ada bimbingan manasik dari kabupaten, kemudian bimbingan manasik di tingkat kecamatan selama 6 hari, menjadikan mereka mantap, kemudian betul-betul sudah siap menjadi jamaah yang mandiri, jamaah yang sudah punya gambaran tentang pelaksanaan ibadah haji nanti. Alhamdulillah untuk tahun ini Kabupaten Banyumas, Karesidenan Banyumas mendapatkan qur'ah atau undian di gelombang pertama. Jadi kalau gelombang pertama, apalagi ini kloternya 17, 18, 19, 20, termasuk awal pemberangkatan. Karena dari embarkasi 1 hari diberangkatkan 4 atau 3 kloter, 3 kali penerbangan. Berarti nanti panjenengan mungkin hari kelima atau hari keberapa dari awal pemberangkatan. Nah, karena gelombang pertama, maka panjenengan nanti akan langsung turun di Madinah. Nah, di Madinah kurang lebih selama 9 hari. Sebetulnya di Madinah ini ziarah makam Rasul, kemudian juga melaksanakan kegiatan sholat, dan belum ada kaitannya dengan kegiatan haji kecuali nanti ambil mikot. Nah, jadi selama di Madinah nanti panjenengan usahakan untuk bisa sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Diprogram betul, jangan sampai tertinggal. Jadi sebelum adzan sudah rawuh ke masjid, aja kayak kebiasaan nang kene. Wis adzan suwe nombe uduk mangkat. Karena ulian nang pelataran, jauh dari tempat yang utama. Nah, karena hanya seminggu kurang lebih, maka bayan tarhil atau perjanjian tinggal di hotel sana ya cuman 40 kali sholat fardu, maka disebut dengan sholat arba'in. Kadang juga ada tambahan, kalau misalkan beruntung itu bisa 41 kali. Nah, setelah itu nanti panjenengan ketika sudah diberitahukan keberangkatan ke Mekah, dari hotel sudah mandi, kemudian sudah memakai pakaian ihram, kemudian naik bis. Ini belum niat menuju ke mikot. Nah, mikot itu artinya bisa 2, mikot zamani, mikot makani. Mikot makani itu tempat ya, jadi batas start untuk melakukan kegiatan ibadah haji dan umroh. Nah, karena panjenengan di Madinah, maka mikotnya nanti di Abyar Ali atau Bir Ali. Nanti kurang lebih 12 km dari Madinah. Dari sana nanti sholat,
kemudian naik bis, baru membaca doa niat untuk melaksanakan ibadah umroh. Dan setelah itu sudah berlaku ketentuan-ketentuan, larangan-larangan selama memakai kain ihram atau selama melaksanakan umroh. Ini perlu dipahami betul supaya dihayati dari satu kegiatan ke kegiatan yang berikutnya. Nah, perjalanan cukup panjang sehingga monggo nanti tentu dari bimbingan itu sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, membaca talbiyah ya, kemudian zikir doa sampai di Mekah. Nah, panjenengan nanti lama nunggunya sampai dengan pelaksanaan ibadah inti dari haji. Jadi anggar ngisuk tekan kana kurang lebih tanggal 12, kemudian Mei nggih, 12 Mei tekan nanti tanggal 8 Dzulhijjah, mungkin sekitar tanggal 16 Mei ini ada waktu 1 bulan di Madinah 9 hari ditambah di Mekah kurang lebih ya sisanya itu. Nah, ini perjalanan kegiatan yang dilakukan sungguh sangat padat untuk kegiatan ibadahnya. Nah, barangkali nanti akan kami sampaikan terkait dengan keutamaan ibadah haji ditambah dengan ya pengalaman kami terakhir kemarin membimbing sebagai pembimbing ibadah tahun 2023. Karena bagaimanapun setiap tahun ada perubahan. Dulu saya haji tahun 2012, haji reguler bersama istri. Bangunannya juga banyak sekali berubah ketika saya berangkat sebagai pembimbing tahun 2016 bersama Pak Ketua Takmir ketika itu. Dan kemarin sudah jauh berbeda karena sudah banyak aturan-aturan yang dibuat setelah adanya pandemi COVID-19. Dan kemarin adalah haji pertama yang full sesuai dengan kuota setelah pada tahun 2020 tidak ada, 2021 tidak ada, 2022 50%, dan 2023 adalah full satu dengan kuota yang penuh, begitu penuh sesak. Sehingga aturan-aturannya masih sangat ketat. Kalau dulu masuk di Raudhah di Masjid Nabawi bebas, tidak ada ketentuan. Jadi bisa ping 3 ping 4. Pokoknya asal gelem bae wengi-wengi tekan Masjid Nabawi kemudian bisa masuk Raudhah. Kalau sekarang hanya diberi 1 kali kesempatan. Itu pun sesuai dengan jadwal yang ketat. Pakai tasrih, pakai aplikasi, dan ini sudah diurusi oleh kloter. Jadi jangan sampai ketinggalan nanti ketika kloter panjenengan jadwalnya, kalau ibu-ibu pagi, kalau bapak-bapak siang, jadi dipisah, tidak bersamaan dengan ibu-ibu. Nah, ini juga. Kemudian di Mekah, kalau dulu melaksanakan tawaf selain tawaf umroh itu sudah tidak memakai pakaian ihram, memakai pakaian bebas. Nah, sekarang untuk bapak-bapak kalau kepengin tawaf di pelataran Ka'bah setelah umroh itu harus memakai pakaian ihram. Jadi yang mlebu Masjidil Haram setelah umroh tidak memakai pakaian ihram itu kan diarahkan ke lantai yang atas, tidak boleh di pelataran. Ini barangkali untuk mengurangi dan dibuat antrian-antrian yang ya kadang-kadang kita juga Masya Allah ketika mau masuk masjid melewat pintu sini sudah ditutup, pintu sini mubeng-mubeng nanti. Nah, ini juga perlu kesabaran. Oleh karena itu sering disampaikan bekal selain takwa juga siap mental dan bekal sabar. Karena Masya Allah orang ibadah haji itu nanti bagaimanapun juga akan dihadapkan dengan ya tantangan-tantangan. Jutaan manusia berkumpul dalam satu tempat, kemudian juga bersamaan kepentingannya. Jadi mengko nang kana anggar nang wis Mina, kemudian Arafah, kemudian Musdalifah, saatnya kita kepingin dapat WC pun ini sudah kenikmatan yang luar biasa. Dan insya Allah tidak akan terjadi antrian yang panjang. Tahun kemarin fasilitasnya Masya Allah luar biasa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk tenda di Arafah ini sudah permanen. Kalau dulu kan tendanya tenda biasa. Kadang satu kloter ada 3 tenda atau 2 tenda terpal biasa. Untuk sekarang sudah tendanya permanen,
full AC, ada kasur, ada bantal. Nah, jadi sudah sangat nyaman. Fasilitas toilet, kamar mandi, tempat wudhu juga semuanya baru, dan alhamdulillah kemarin airnya tidak ada yang kurang. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, selain doa tadi kita juga mendoakan mereka, Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabruron. Ya Allah, jadikan haji mereka yang dari jamaah Nurus Sa'adah, dari Kabupaten Banyumas, dari seluruh wilayah Indonesia maupun dari seluruh umat Islam menjadi haji yang mabrur. Kemudian wasa'yahum sa'yan maskuron, dan perjalanan mereka selama melakukan ibadah haji adalah perjalanan yang penuh dengan rasa syukur. Wadan bahum dan ban mahfuron, dan dosa-dosa mereka adalah dosa-dosa yang terampuni, ya. Kemudian watijaratuhum tijaratan lantabur, dan transaksi mereka, perdagangan mereka dengan Allah, segala yang dikeluarkan untuk pelaksanaan ibadah haji akan mendapatkan ganti dan bukan ibadah atau bukan transaksi, bukan pengeluaran yang sia-sia. Nah, ini mudah-mudahan semuanya terkabul sehingga masya Allah Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan kemudahan. Karena tadi kita doakan, ya, kemudian setelah Allah memberikan bekal takwa, kemudian juga dosa-dosanya diampuni, kemudian wayassarolakumul khaira haitsuma kuntum, dan Allah memudahkan kepada kalian semua, kepada saudara-saudara kita jamaah haji, untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan dimanapun mereka berada. Biasanya meskipun sudah dibekali dengan manasik, kemudian juga dari kecamatan pemerintah sudah mengarahkan, tetapi karena memang situasi baru, kemudian juga kadang masih ada yang ya belum begitu paham betul, itu masih meraba-raba apa yang harus dilakukan berikutnya, apa yang harus dilakukan berikutnya. Maka usahakan supaya selalu komunikasi dengan petugas. Jadi satu kloter itu kalau embarkasi SOC Solo terdiri dari 360 jamaah, kemudian 5 petugas. Nah, 5 petugas itu petugas yang dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, di luar petugas dari kabupaten atau TPHD, tim pemandu haji daerah, dan tim pemandu haji daerah provinsi. Jadi satu kloter bisa ada 8 petugas. Yang dari Kemenak itu ada 3, yang satu ketua, 2, yang satu ketua kloter, yang satu pembimbing ibadah. Kemudian yang satu dokter, yang 2 perawat. Insya Allah sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Mereka yang menjadi petugas itu sudah melalui seleksi yang ketat, kemudian juga dibekali dengan bekal-bekal yang sudah sangat luar biasa, baik secara mental, secara keikhlasan maupun secara kapasitasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Yang dokter seleksinya berat, kemudian yang perawat juga, kemudian ketua kloter juga, kemudian pembimbing ibadah juga seleksinya sangat ketat. Nah, insya Allah mudah-mudahan bisa memandu dengan sebaik-baiknya. Cuman untuk tahun kemarin, tahun 2023 dan 2024 ini, tagline dari pelaksanaan ibadah haji masih sama, yaitu haji ramah lansia. Kemarin tahun 2023 saya ikut dalam kloter 75, itu ada 15 yang menggunakan alat bantu berupa kursi roda. Satu kloter 15. Kemudian setelah pulang dari Mina, dan kloter kami termasuk yang keterlambatan penjemputan di Musdalifah, sehingga keluar dari Musdalifah itu jam 12 siang, Masya Allah panasnya bukan main. Akhirnya banyak yang kondisi kesehatannya menurun. Begitu pulang dari Mina, kemudian harus melaksanakan tawaf ifadah, yang harus dibantu dengan kursi roda menjadi 40 jamaah. Ini perjuangan yang sangat ya lama, karena harus
nunggu. Kalau tawaf ibadah sendiri bisa mandiri, kalau harus dengan kursi roda kan harus dibantu. Padahal kalau menggunakan jasa dorongan dari yang ada di Masjidil Haram, istilah pas tawaf ifadah itu perpegan. Jadi regane larang pisan. Bisa sampai 1.000 real. Nah, 1.000 real itu untuk 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, nanti diantar juga ke tempat terminal bisnya. Orang kena dinyang 1.000 real. Nah, ketika umroh karena jamaah banyak yang kursi roda tidak sabar, itu paklah aku bayar apa-apa. Ketika umroh hanya 350 tarifnya real, ya pakainya real, 350 real. Padahal sangune sekang pemerintah untuk tahun kemarin dan tahun ini hanya 750 real. Mbok entong anggar nggo upah dorong malah tekor masih kurang ya. 750 real itu kemarin dirupiahkan hanya 3.030.000. Nah disinilah nanti Bapak Ibu jamaah haji ada kesempatan besar untuk saling menolong. Kalau sabar yang menggunakan kursi roda sebetulnya bisa nanti akan difasilitasi oleh teman-teman yang sehat. Tapi engkau sabar, wong nembe bali sekang Mina, kemudian tawaf ibadah untuk sendiri isi lempoh banget. Sebenarnya kesel kabeh lah begitu. Nah, biasanya kepenginnya cepat rampung. Apalagi nanti kloter 17 sampai 20 ini termasuk berangkatnya awal, begitu selesai ibadah haji, kemudian 2 hari setelah itu juga harus segera meninggalkan tanah suci. Maka tawaf ibadahnya harus segera selesai. Dan mudah-mudahan diberi kemudahan. Betul-betul padat, betul-betul harus sabar, kemudian juga harus dengan ikhlas. Nah, ini menjaga keikhlasan yang kadang-kadang sangat sulit. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, menunaikan ibadah haji merupakan anugerah. Jadi orang kabeh wong duwe duit sing cukup melaksanakan ibadah haji bisa melaksanakan ibadah haji. Orang kabeh wong sugih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Ini betul-betul panggilan. Dan panggilan itu ya kita selalu mohon kepada Allah untuk senantiasa bisa sampai ke tanah suci. Sebab terkadang ada juga yang sudah sampai Dono Hudan kemudian dinyatakan tidak layak terbang. Istitaahnya tidak memenuhi. Dan kemarin kami alami jamaah 1 sudah sampai di Dono Hudan sekangkane wis walimatus safar lil hadis tengah kena tekan kana terpaksa tidak bisa istitaah. Karena tekan Dono Hudan iku pun dimensia berat. Berarti wis linglung wis kelalenan, orang ngerti sapa-sapa, kemudian juga jaluke bali bae. Lah ngerti gawanganan kan mengko dadi repot kan dadi gawe. Ya ngerti dina rong dina. Langgar selama pelaksanaan ibadah haji ini sangat berat. Seperti dulu tahun 16 saya ada jamaah 1 ibu-ibu wis sepuh gitu. Itu baru di Madinah 2 hari 1 kamar sudah nggak ada yang mampu sanggup wis ngeluh kabeh. Lu ambrah-ambrah kabeh barang itu ambrah-ambrah wis kelalen. Bendina njaluk dicekatna becak arep bali Mengkarang Pucung. Nah akhirnya tidur bersama petugas. Jadi kami selama haji tahun 16 itu tidurnya bersama nenek-nenek. Karena dari kamar yang ada udah nggak ada yang sanggup itu, masya Allah. Jadi kelalen kabeh, tapi aneh yang ditakoni ganu pacare siapa ngerti gitu. Diledek nang jamaah sing tetangga, gitu. Mesti paham betul nah ini. Nah ini yang masya Allah luar biasa. Jadi sudah sampai Dono Hudan tidak istitaah. Maka untuk Bapak Slamet Pariyadi, kemudian Ibu dan Pak Makrifat jaga betul-betul kondisi istirahat yang cukup lah. Dan ini pun pengawasan teng mriki sudah ketemu, apalagi nanti salam-salaman, ya kami pandang tidak usah lagi nanti secara sendiri-sendiri ke rumahnya untuk memberikan kepada mereka waktu istirahat begitu. Jangan sampai ngobrol nganti wengi, nganti jam 10 nggih, arep ngolak si ora patut, ora kepenak lah. Karena nanti di perjalanan ya kesel begitu. Ya ben sare bisa sare dengan kualitas yang baik. Kita nanti dari Gor ke Solo juga waktu istirahatnya sangat terbatas. Yang ada wong turun nang bis dia kaget, anak ngerem, anak. Nah, kemudian di Dono Hudan jadi nanti sepikirnya muni terus ngundangi jamaah sih, ngundangi jamaah.
Ya, tidurnya pun kurang nyaman, apalagi di pesawat. Nah, maka tolong nanti yang sudah ketemu di sini cukupkan kita doakan mudah-mudahan lancar. Nah, mengko nek tanggal 15 monggo ketika pemberangkatan yang ada waktu untuk menyengkuyung, mendoakan, mengantar. Ya ora tekan gor ya tekan sekarang dalam melah. Arep mengkor kabeh ya nang kana ora mlebu ya percuma. Gitu ya. Jadi sudah cukup. Kalau daerah Pantura Bapak Ibu ini sangat luar biasa. Jadi oleh nganter tekan Dorohutan bisa 5 bis gede. Jadi ada pasar di sana, luar biasa kalau daerah Pantura. Jadi betul-betul meriah. Bapak Ibu rahimakumullah, Pak Pariyadi, Pak Slamet, kemudian Pak Marifat ya. Panjenengan akan melaksanakan satu ibadah yang paling tidak keutamaannya ada 6 dapat kami sebutkan. Yang pertama adalah haji merupakan ibadah yang utama. Jadi persiapkan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, su'ilan Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam ayyul a'mali afdal, qala imanun billah wa rasulih. Kemudian ditanya lagi, qila summa madza, qala jihadun fi sabilillah. Summa qala, ditanya lagi, summa madza, qala hajjun mabrur. Jadi haji mabrur itu urutan ketiga setelah Rasulullah menjawab yang pertama, amal yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, jihad fisabilillah. Dan yang ketiga, haji yang mabrur. Yang kedua, jika panjenengan melakukan ibadah haji dengan dasar niat yang ikhlas, kemudian tidak bercampur dengan dosa, terutama dosa syirik dan maksiat. Dosa syirik itu ya yang paling kecil ada tumbuh rasa riya, karena riya itu termasuk syirik yang kecil. Maka jauhkan itu semua. Tidak usah mengharap pahala-pahala panjungan-sanjungan dari orang lain. Kemudian juga tidak bercampur dengan dosa rafas fusuk. Maka keadaan panjenengan nanti akan mendapatkan balasan berupa surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bahwa haji yang mabrur adalah tidak ada balasan yang akan diberikan oleh Allah kecuali surga. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa yang dimaksud tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga, bahwasanya haji mabrur tidak cukup pelakunya itu diampuni dosa-dosanya atau dikurangi dosanya, tetapi pantas bagi mereka untuk mendapatkan kenikmatan yang tertinggi, yaitu masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, haji termasuk jihad fi sabilillah. Jadi perjuangan di jalan Allah. Meskipun tidak berperang, tetapi disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, naral jihada afdalul amal. Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdol. Afala nujahid, apakah kami juga harus selalu berjihad? Kemudian qala, Rasulullah bersabda, la, lakinna afdolal jihadi hajjun mabrurun. Akan tetapi termasuk jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur. Maka usahakan panjenengan nanti melaksanakan ibadah haji dan akan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu rahimakumullah, ibadah haji yang mabrur akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Dan ini adalah nikmat Allah yang luar biasa. Ketika kita mendapatkan ampunan, ketika mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari, man hajja lillah falam yarfus walam yafsuk roja'a kayaumi waladatuhu ummuhu. Jadi orang yang melakukan ibadah haji kemudian tidak berkata dengan perkataan-perkataan yang seronok, perkataan-perkataan yang jorok, rofas,
kemudian juga tidak melakukan kefusukan, fasik ya, kerusakan akidahnya, kemudian dia pulang ke negerinya dalam keadaan seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Artinya bersih dari dosa. Masya Allah, ibadah yang dilakukan kemudian bisa menghapus dari dosa. Ini adalah satu anugerah yang sangat luar biasa. Kita menghadap Allah ketika tidak membawa dosa, maka kita akan mendapatkan barokah, kemudian mendapatkan tempat yang terbaik, yaitu surga. Kemudian yang kelima, haji akan menghilangkan kefakiran dan kemudian dosa. Jadi akan menghilangkan kefakiran. Fakir itu kan berarti lebih daripada miskin. Jadi fukoro. Nah, haji akan menghilangkan kefakiran sekaligus juga menghilangkan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wadzunuba. Ikutkanlah berhaji dengan umroh. Jadi haji dan umroh itu satu paket. Nah, karena panjenengan dari Indonesia datangnya lebih awal, maka sebagian besar jamaah haji Indonesia menggunakan model tamattu ketika melakukan ibadah haji. Haji tamattu itu umroh dulu baru melaksanakan ibadah haji. Jadi yang pertama nanti dilakukan dari Madinah sudah menggunakan pakaian ihram, kemudian sampai di Mekah, kemudian melakukan umroh. Nah, setelah pakaian umroh, setelah melakukan umroh, kemudian panjenengan tahallul, kemudian melepas pakaian umrohnya, pakai pakaian biasa, nunggu sampai nanti tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau mau menggunakan haji bukan tamattu, yaitu haji qiron, panjenengan setelah umroh tidak tahallul, tapi langsung menggunakan pakaian ihram dan terlalu berat untuk menjaga larangan-larangannya. Jadi kurang lebih 1 bulan karena bot banget. Maka menggunakan haji tamattu. Tamattu itu dari tamattu'a ya tamattu'an, artinya bersenang-senang, santai. Jadi menunggu dari masa umroh kepada haji ini dengan santai, dengan tenang melakukan ibadah yang lain. Tidak harus memakai pakaian ihram, tidak menjaga larangan-larangan selama berikhram. Nah, baru nanti tanggal 8 panjenengan berikhram lagi dari hotel, kemudian niat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, nanti rangkaiannya selesai. Jadi haji itu sebetulnya hanya 6 hari waktu pelaksanaannya. Mulai tanggal, kalau dihitung 8 ya 8, ini berangkat ke Arafah. Kalau yang ke Mina juga ada, tapi kalau dari sini disebut sebagai tanazul, artinya menyimpang dari protap haji Kementerian Agama. Kalau tanggal 8 menuju ke Mina terlebih dahulu. Jadi dari Kementerian Agama tanggal 8 menuju Arafah, nanti tanggal 9 wukuf, kemudian tanggal 10, 11, 12, 13 ini masa-masa tinggal di Mina. Jadi 6 hari selesai, nunggunya yang lama. Nah, ini proses, jadi harus dilalui dengan sabar, kemudian juga haji dengan umroh ini gandeng, dan ini akan bisa menghilangkan atau membakar kefakiran, kemudian juga membakar dosa-dosa. Kama yanfil kiru, seperti api atau pembakaran yang dilakukan pada khobsan hal hadid wad dahab wal fiddah. Jadi seperti emas, perak, besi yang dibakar. Jadi karat-karatnya akan bisa hilang. Ini proses umroh dan haji akan membakar kefakiran, juga akan membakar dosa-dosa. Kemudian yang terakhir, yang keenam, orang yang berhaji adalah tamu Allah. Disebutkan dalam hadis, al-ghazi fi sabilillah, orang yang berjihad berperang di jalan Allah, wal hajju, dan orang-orang yang berhaji, wal mu'tamiru, dan orang-orang yang melakukan umroh,
wafdullah, mereka itu adalah tamu Allah. Da'ahum fa'ajabahu, mereka dipanggil oleh Allah kemudian labbaik Allahumma labbaik, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Kemudian wasa'aluhu fa'atahum, maka ketika mereka mohon kepada Allah, Allah akan memberikannya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi panjenengan akan menjadi tamu Allah, maka jadilah tamu yang baik. Jadilah tamu yang menghargai tuan rumah. Jadi apapun yang nanti panjenengan dapatkan baik di Madinah maupun di Mekah selama melakukan ibadah haji, terima dengan ikhlas. Jangan banyak protes, jangan banyak mengeluh, jangan banyak menggerutu. Wajar karena banyak sekali manusia, nanti panjenengan akan selalu mengalami ujian kesabaran. Nanti panjenengan pindah dari Madinah menuju ke Mekah, perjalanan lama, jauh, capek ya. Nanti ada ujian kopere, orang ketemu-ketemu, kemudian juga hotele nangkana lantene dhuwur gitu ya. Terkadang umal atau para petugas mereka juga mengurusi wong akeh begitu. Jadi panjenengan di lantai 15 misalkan, lah kopernya nanti hanya ditaruh di lobi. Nanti ditaruh di lobi, nanti ada kloter misalkan kloter 20 ya di situ. Nah kadang ya ada yang tercecer. Bahkan kemarin ada satu jamaah kami yang koper kecilnya itu tidak ketemu sampai pulang. Wis dicari mung ndi ora. Alhamdulillah dilaloh niku sing kagungan sing kelangan mandan ora pada butuh gitu. Karena dalamnya ada pakaian udah lanai beli lagi. Jadi ikhlas mereka. Lah kalau menuntut terus kami yang bingung harus mencari terus. Padahal sudah diinformasikan kepada sektor, kepada daker, kemudian kepada majmu'ah kalau di Madinah, kemudian kepada maktab, tapi tetap tidak ketemu. Nah, naik bis juga demikian. Terkadang pemberangkatan dari Mekah menuju ke Arafah itu logikanya atau adilnya itu 8 bis, 8 rombongan. Kadang teka mung 5, kadang teka mung 6. Jadi harus dipadatkan. Nah ini harus terima. Pokoknya insya Allah dengan sabar akan semuanya lancar. Arafah kesuh, Arafah protes ya. Ya kadang ya suwe begitu. Ya kemarin kami, ya Allah sudah jam 9 masih di Musdalifah. Matahari mulai tinggi, mulai panas, tidak ada stok air. Jamaah jam 11 itu sudah kehabisan air minum. Nah kami sebagai petugas goleti botol-botol sing bengi dibuang nang jamaah sing wis pada gentenan mengmina, itu sisa-sisa air mineral kami berikan kepada jamaah. Karena begitu panas dan tidak ada air minum lagi. Dan anehnya kelihatannya kok lamban sekali penanganannya. Padahal kan terpantau helikopter mabur terus nang dhuwure. Terutama juga ada pengawasan lah. Kok nggak ada bis yang jemput begitu sampai siang. Walau alam sebaiknya tidak kami ketahui. Arafah protes, Arafah ngorong-ngorong ya tetap tidak kemudian menjadikan kondisi lebih baik. Ya banyak istighfar, banyak cobaan. Jadi selama menjadi tamu Allah, ketika mendapatkan jamuan makanan juga masya Allah, insya Allah haji sekarang itu sudah kepenak sekali. Makanannya sudah ya mandan Indonesia lah menunya itu. Bumbunya hanya kadang yang anjep, maka biasanya madangnya orang enak karo dijoki sambel. Wong Indonesia ngomong andalannya sambel ya. Ya bawa sambel saset hanya ambil dewek ora bisa enggak bawa sambel saset ya. Jadi yang mengandalkan jatah yang dari sana kadang memang lidah kita belum terbiasa sehingga kadang bosan. Nah usahakan jangan sampai mencela makanan, jangan sampai mencela lah orang enak, jangan bilang lah panganan kayak gitu terus ya. Disyukuri, kalau tidak suka nggak usah dimakan tanpa adanya protes. Cari yang lain. Jadi tidak usah ngedumel ora usah protes, apalagi nge-share nang. Nah, zaman HP nggih. Nah HP juga bisa menjadi pembantu, juga bisa menjadi penghalang sekarang. Masya Allah. Ini ujiannya sekarang, gangguannya antara lain dari HP. Nah jadilah tamu Allah yang baik, sehingga nanti akan ridho, akan mudah untuk menjalankan ibadah. Eman-eman, boleh nunggu wisuwe. Panjenengan yang berangkat sekarang kan daftarnya paling enggak tahun 12.
Jadi nunggunya sudah 12 tahun dengan biaya yang sekarang juga tambah pelunasannya tambah banyak, meninggalkan keluarga dalam waktu yang lama. Kalau hajinya di sana tidak dilakukan dengan ikhlas, tidak dilakukan dengan katakanlah sesuai tuntunan Rasul, nanti panjenengan akan kehilangan kesempatan yang besar untuk mendapatkan anugerah dari Allah. Dan semoga mendapatkan haji yang mabrur. Kemabruran haji itu akan didapatkan ya kalau boleh diprosentase ya 50% di tanah suci, 50% di tanah air. 50% di tanah suci, jauhkan kegiatan panjenengan dari yaitu tadi syirik, kemudian juga jidal fusuk. Ini Allah sudah memberikan batasan. Enggane wong haji niku ora ana batasan, ora oleh padu, ora oleh katakanlah fusuk, kemudian rofas. Orang berkumpul dalam satu waktu, ini sangat terbuka terjadinya konflik. Panjenengan tawaf teng lantai dhuwur. Lantai dhuwur kan nggo kursi roda juga. Sing jenenge kursi roda kadang-kadang mlakune orang nganggo mata begitu. Panjenengan ngarepe ketabrak tungkake, Pak. Mlodok lara banget. Gue bisa langsung minggir karo dengklang. Tapi ketika afwan ya sudah orang anak padu, orang anak salang jotos-jotosan. Masuk ke masjid ya dengan antri, ketika sudah afwan ya sudah. Nah, saya kadang mikir, ternyata Masya Allah, ketika tanah Mekah itu dijadikan cuacanya begitu panas seperti itu, ada keuntungannya. Jadi orang di sana tidak akan ada berkeliaran begitu di tempat-tempat umum. Sehingga ya nang hotel, metu meng masjid, bali meng hotel. Enggak ada tanah suci kayak Batu Raden, dia membada jagongan kalau tongkrongan begitu. Pada udut-udutan. Wong lagi panas banget di jamaah Indonesia pada nang arep hotel kok oke. Ayo ini wis pada kelepas, kelepus. Ya kebiasaan ini. Masya Allah. Di Musdalifah yang begitu luas begitu, tidak ada atap ya, karena kering ya. Ya Masya Allah orang anak jemaah haji sing bolak lepot. Coba kalau misalkan tanahnya becek, harus bermalam di situ, Masya Allah sangat menyusahkan. Ini luar biasanya, tanah suci luar biasa. Nah 50% nanti ketika panjenengan sudah kondur ke tanah air, Rasulullah memberikan antara lain tanda orang yang hajinya mabrur adalah at'amut ta'am, dia suka memberi makan. Ini gambaran bahwa sikapnya lebih dermawan dari sebelumnya, ibadahnya lebih baik daripada sebelumnya. Jadi yang ngedurung kaji gue jamaah mung kadang pirang waktu, nah setelah pulang haji 5 waktu penuh berjamaah. Angger sedurunge haji infaknya sedikit, setelah haji infaknya lebih banyak. Kemudian tibul kalam dan ucapannya baik. Ini menunjukkan akhlak. Dari ucapannya tambah baik, orang tambah ya membatasi lah. Apalagi sampai senang melakukan ghibah, apalagi suka melakukan fitnah. Nah ini ciri-ciri haji yang mabrur, yaitu ucapannya tambah baik, sikapnya tambah baik, dan sikap kedermawanannya juga lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita hantarkan saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah yang paling utama, berangkat tanah suci, meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah air, dan berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan mereka diberi kesehatan, mereka diberi kelancaran, kemudahan, dan juga dibimbing oleh Allah untuk dijauhkan dari sikap-sikap yang tidak terpuji, sikap kesombongan, kemudian juga perbuatan-perbuatan yang bisa merusak ibadah. Dan mereka diberi haji yang mabrur dan mabrurah, kembali ke tanah air dalam kondisi sehat, bertemu dengan keluarga, dan bisa menjaga kemabrurannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sawwadakumullahu taqwa, sawwadakumullahu taqwa, sawwadakumullahu taqwa wa ghafara dambakum wa yassara lakumul khaira haitsuma kuntum. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabruran wa sa'yahum sa'yan mashkuran wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabruran wa dambahum damban mahfuran wa sa'yahum sa'yan maskuran wa ibadatahum ibadatan maqdulan wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Jamaah yang sudah bersalaman bisa langsung melaksanakan ibadah sholat sunnah suruh, dilanjutkan menikmati hidangan yang sudah disediakan. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad